Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Aulia dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak merapihkan meja dan duduk dengan rapi. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh siswa nomor absen 1 yaitu Retna Sukma Ayu. Terima kasih Retna sudah memimpin doa. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan pemeriksaan kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, kita doakan bersama-sama semoga teman kita yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan dan untuk kita semua selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu materi 1 mengenai cahaya dan sifatnya. Ibu menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila bergotong royong. Kemudian untuk model pembelajarannya kita akan melakukan eksperimen, yaitu project based learning. Apakah anak-anak suka melakukan eksperimen? Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan, menghubungkan fenomena sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, mampu melakukan percobaan sederhana mengenai sifat cahaya, dan mampu bekerja kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek. Apakah anak-anak pernah berada di ruangan gelap? Kenapa ya di ruangan gelap kita tidak bisa melihat benda? Karena tidak ada cahaya, betul. Tetapi mengapa ketika kita menggunakan senter kita bisa melihat benda tersebut? Ya, karena senter adalah cahaya, betul. Tetapi mengapa anak-anak ketika di siang hari kita tidak membutuhkan senter? Betul, karena di siang hari kita sudah mempunyai sumber cahaya yang paling besar yaitu matahari. Anak-anak, Ibu akan bertanya, apa itu cahaya? Ada yang bisa menjawab? Betul, cahaya adalah sesuatu yang berkilau. Tetapi Ibu akan menjelaskan dengan lebih jelas. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang berguna dalam kehidupan. Karena cahaya merupakan sumber kehidupan kita. Ada yang tahu apa saja cahaya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Betul, senter, lalu betul, lilin. Dan banyak lagi ya anak-anak, ada matahari, ada lampu, dan lainnya. Cahaya tentu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya juga tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 40 yang berbunyi, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih menindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Maksud dari Quran Surat An-Nur ini adalah ketika kita tidak mempunyai cahaya, kita tidak bisa melihat apapun. Begitupun dalam kehidupan kita sangat membutuhkan cahaya untuk hidup. Bayangkan jika siang hari tidak ada matahari, tidakkah akan terlihat gelap? Anak-anak, coba sebutkan, biasanya anak-anak menggunakan sumber cahaya untuk apa saja dalam kehidupan? Betul, untuk menjemur baju. Itu adalah salah satunya. Karena cahaya sangat bermanfaat dalam kehidupan. Anak-anak, Ibu akan bercerita. Anak-anak dimohon untuk mendengarkan dan menulis beberapa hal yang penting. Mengerti? Ceritanya berjudul Rahasia 5 Sifat Cahaya. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak kecil bernama Rina.
Rina sangat suka melakukan eksperimen. Suatu hari, guru Rina memberikan tugas untuk menemukan 5 sifat cahaya. Rina memutuskan untuk melakukan eksperimen di rumah dengan bantuan sang kakak Dika. Eksperimen pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan sebuah cermin. Ketika Rina menyinari cermin tersebut dengan sebuah senter, cahaya terlihat memantul. Kemudian Dika menjelaskan, itu adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian mereka pergi ke ruangan gelap dengan membawa kardus yang telah dilobangi kedua sisinya. Rina dan Dika menyinari lubang yang ada pada kardus tersebut. Kemudian cahaya tampak merambat lurus. Kemudian Dika menjelaskan, itu merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu merambat lurus. Selanjutnya, Dika membawa kaset DVD. Kemudian Rina menyinari kaset DVD tersebut dengan senter dan cahaya terpecah belah menjadi pelangi. Dika menjelaskan, itu adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya, Rina dan Dika melakukan eksperimen, yaitu dengan menggunakan sebuah gelas dan yang berisikan 1/4 air dan sebuah sendok. Ketika Rina memasukkan sendok tersebut ke dalam gelas, sendok tersebut tampak bengkok. Kemudian Dika menjelaskan itu adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk eksperimen terakhir yang mereka lakukan yaitu menggunakan sebuah bahan-bahan yang bening seperti gelas, kemudian ada plastik. Mereka menyinari dengan senter plastik dan gelas tersebut dan cahaya tampak menembus barang-barang tersebut. Nah, itu merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening, ujar Dika. Rina sangat senang melakukan eksperimen. Kemudian Rina mencatat hasil eksperimen tersebut. Anak-anak, apakah kalian sudah memperhatikan apa cerita yang ibu sampaikan? Coba ibu bertanya, apa saja sifat cahaya yang kalian ketahui dalam cerita tersebut? Apakah kalian sering menemukan sifat cahaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak, karena kalian sudah mendengarkan dan kalian sudah memahami cerita yang tadi ibu telah sampaikan, sekarang ibu akan memberikan sebuah tugas. Kalian lihat tugas yang telah ibu berikan di lembar kerja peserta didik. Jika ada yang tidak paham, boleh melihat di petunjuk pembelajaran. Silakan mengerjakan. Anak-anak, karena kalian sudah mengisi tugas yang telah ibu berikan, sekarang ibu akan melakukan sebuah demonstrasi dari sifat cahaya. Tolong amati dan perhatikan langkah-langkah yang ibu sampaikan saat demonstrasi. Ibu menggunakan sebuah kardus yang telah dilobangi kedua sisinya. Kemudian ibu menggunakan sebuah senter dan Kemudian ibu menggunakan barang yang gelap untuk dijadikan sebagai alas percobaan cahaya. Perhatikan ya anak-anak, ibu memegang kardus tersebut dengan posisi seperti ini. Kemudian ibu menyinari tersebut di bagian yang sudah ibu lubangi. Ini merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Silahkan untuk anak-anak maju satu persatu ke depan untuk mencoba eksperimen yang telah ibu lakukan. Anak-anak, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok kecil. Setiap kelompok beranggotakan 6 siswa. Pembagiannya dari nomor absen 1 sampai 6 dan seterusnya. Kemudian untuk kelompok 1 akan melakukan eksperimen, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kelompok 2 adalah cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3 cahaya dapat dibiaskan. Dan kelompok 4 cahaya dapat diuraikan. Kemudian sekarang anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya dan pahami sifat-sifat cahaya yang akan kalian lakukan eksperimen. Diskusikanlah mengenai rencana eksperimen yang akan kalian lakukan.
Kemudian untuk alat dan bahan telah Ibu sediakan di sini. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 silahkan mengambil alat dan bahannya di meja Ibu. Untuk lembar kerja eksperimennya telah tercantum di lembar kerja peserta didik. Kalian silahkan lihat lembar kerja peserta didiknya. Kemudian di dalam lembar kerja peserta didik tersebut terdapat beberapa informasi pendukung seperti tahapan-tahapan yang kalian lakukan, alat bahan yang kalian butuhkan. Apakah kalian sudah mengerti? Anak-anak, tetapi sebelum kalian melakukan eksperimen, kita harus membuat suatu kesepakatan, yaitu untuk waktu perencanaan eksperimen dan waktu eksperimennya Ibu berikan waktu 10 menit. Dan untuk waktu menyusun laporan presentasi dan presentasinya Ibu berikan waktu 10 menit. Sekarang silahkan anak-anak melakukan eksperimen dengan kelompoknya. Kemudian catat hasil eksperimen yang telah anak-anak lakukan di dalam lembar kerja eksperimen yang telah Ibu berikan di lembar kerja peserta didik. Jika anak-anak mempunyai hambatan, silakan tanyakan kepada Ibu. Anak-anak, waktu melaksanakan eksperimen sudah selesai. Sekarang saatnya menyusun laporan presentasi. Anak-anak, waktu menyusun laporan presentasi sudah selesai. Sekarang silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Dan untuk kelompok lainnya silakan bertanya mengenai sifat cahaya yang sedang dipresentasikan agar kalian juga memahami sifat cahaya yang sedang dipresentasikan. Paham anak-anak? Alhamdulillah, presentasi dan eksperimen yang kita lakukan sudah selesai. Sekarang mari kita diskusi mengenai sifat cahaya yang kalian dapatkan. Kelompok bisa berdiskusi mengenai sifat cahaya yang didapatkan. Untuk memberikan penguatan kepada anak-anak karena telah mempelajari cahaya dan sifatnya, mari dengarkan Ibu bernyanyi. Kemudian nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan bernyanyi mengenai sifat-sifat cahaya. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian telah melakukan eksperimen, telah melakukan presentasi, dan telah mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ibu berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Karena kalian telah melakukan pembelajaran dengan sangat baik, Ibu akan bertanya, coba apa itu cahaya? Apa itu sifat-sifat cahaya? Ada berapa sifat-sifat cahaya? Apakah menurut anak-anak dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek, anak-anak lebih mudah mempelajari materi? Jika begitu, Ibu akan lebih sering menggunakan model pembelajaran project based learning. Apakah anak-anak mempunyai kesulitan selama melakukan eksperimen? Alhamdulillah, anak-anak tidak mendapatkan kesulitan. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu sangat penting. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang berguna bagi sumber kehidupan. Cahaya juga tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 40. Kemudian cahaya mempunyai 5 sifat, yaitu cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat merambat lurus, dan cahaya dapat menembus benda bening. Anak-anak, untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai mendengar karena bunyi.
Karena pembelajaran sudah berakhir, maka anak-anak silahkan merapihkan tempat duduknya dan duduk dengan rapih. Kemudian kita akan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh siswa nomor absen 2, yaitu Sani. Terima kasih Sani sudah memimpin doa. Sekarang silahkan anak-anak bergegas untuk pulang dan berikan salam ibu kepada orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.